sidang melihatnya seperti apa sidangan hari ini? Ya, kami melihat menyedihkan ya Pak. Menyedihkan karena memang ruang persidangan kan harusnya dihormatin ya bagi siapapun ya. Apalagi ini penasihat hukum senior yang kemudian hadir gitu. Apalagi ada prinsipal, terjadi perselisihan paham sampai gebrak meja, terus main senggol, itu tuh sangat tidak pantas ya. Oke, melihat tadi perjalanan sidang gimana Bu reaksi Ibu sendiri, artinya dengan cabutan gugatan segala macam dan ada pertanyakan juga surat kuasa juga dari 577 donatur itu yang sendiri. kedua katanya seperti apa nih? Kami nggak tahu ya berembusnya donatur yang memberi kuasa 500 itu dari mana ya sebenarnya. Tapi faktanya tadi kami lihat bahwa yang memberi kuasa hanya 2 orang. Dan itu tadi udah dicek Ibu ya? Sudah kami cek, memang hanya 2 orang saja yang memberi kuasa di dalam gugatan hari ini. Kecewa Bu dengan ternyata hanya 2 orang. Ya, Nggak bisa kita bilang kecewa karena memang kita mentaati proses hukum, patuh terhadap hukum. Nah ini kan merupakan proses hukum yang berjalan. Jadi tentunya kita mengikuti. Nah kami kuasa dari organ yayasan, pembina, pengawas dan pengurus yayasan. Jadi melihat proses ini ya tentu adanya undangan relas dari pengadilan, tentu kami mengikuti gitu sebagai subjek hukum yang taat hukum yang taat hukum. Bu, tapi melihatnya gimana sih, masa apakah ada patut dugaannya kan di terteranya kan 577 tapi tadi di surat kuasanya hanya 2 gitu, mungkin menduganya seperti apa? tertera, kita nggak membaca ada tertera 500 sekian ya, tapi yang sesuai fakta yang tertulis di sana surat kuasanya hanya untuk 2 orang saja. Dari 2 orang saja. Dari 2 orang saja. Jadi memang kalau rumor terhadap 500 sekian orang itu kan kita hanya melihatnya tuh, mendengar itu rumor gitu. Sehingga faktualnya adalah apa yang ada di dalam persidangan. Nah di dalam persidangan mungkin tadi sama-sama kita bisa dengar dan kami lihat, semua pihak lihat gitu, bahwa memang surat kuasa faktualnya yang seperti tadi dari 2 orang untuk kuasa donatur. Bu, artinya hari ini hanya berdua yang hadir dan tim tadi tidak hadirnya Teknovi, mungkin bisa dijelaskan karena kan ini kan menyangkut yayasan juga ya, kenapa ataupun Gary ya? Teknovi memang tidak ada kewenangan hadir ya pada hari ini karena beliau sudah bukan lagi pengurus yayasan. Kami di sini memang juga mewakili dari organ-organ yayasan, yaitu pengurus, pembina, dan pengawas. Seluruhnya menguasakan kepada kami kecuali saudara Gary, yaitu ketua yayasan ya. Jadi karena memang kami berpikir ini sangat penting ya untuk keberlangsungan yayasan, makanya kami hadir dan menerima kuasa dari organ-organ yayasan lain selain saudara Gary. Oke, kenapa bisa berbeda Gary tidak ikut ke dalam tim PH sendiri? Kami belum terhubung ya, yang pertama ke saudara Gary, yang kedua mungkin ya saudara Gary sedang membenahi keuangan ya, audit publik ya tentang keuangan. Untuk legalitasnya seperti apa Bu? Ketika ketua umum sendiri tidak masuk dalam kuasa hukum di yayasan itu sendiri. Sebenarnya ketua yayasan melimpahkan kepada siapa juga kan harus dengan adanya pengesahan dari pembina. Nah, keberadaan kami memang atas permintaan dari pembina dan pengawas yayasan. Sehingga memang pembina, pengawas dan pengurus kecuali ketua umum. Karena ketua itu ada ketua dan wakil ketua. Nah, memberikan kuasa. Nah, karena kuasa itu kami berkewajiban untuk hadir atas gugatan ini. Memang kuasa terhadap gugatan perdata ini. Makin mengerucut hubungan Teknovi dan Gary tidak baik. Seperti apa ini dengan kondisi yang sekarang ini? Kalau secara personal kita nggak masuk tahu ke dalam ya, ranah personal. dalam sana ya. Tapi kalau secara yayasan karena memang sudah Teknovi nggak ada kewenangan, jadi memang nggak ikut campur lagi dalam hal ini. Bu Rina, tadi melihat Pak Dodi juga membacakan cabutan gugatan ini, seperti apa sih responnya sendiri? Ya sebenarnya itu proses hukum. Jadi proses hukum selagi itu memang disahkan secara aturan hukum acara ya kita hanya bisa menunggu proses dari
rapat majelis gitu. Iya. Nah, bagaimana majelis nanti, apakah majelis itu memutuskan memang mengesahkan untuk mencabut gugatan tersebut atau tidak? Nah, kita mengikuti proses itu sebenarnya. Iya, jadi kita menunggu majelis hakim untuk memutuskan apakah pencabutan itu diterima atau tidak. Apa kalaupun harapnya gugatan ini apakah ditolak atau diterima sih Untuk ibu ya, pribadi. Kami belum bisa harapnya seperti apa karena kan kami mewakili daripada prinsipal gitu. Jadi Tergugat ya. kami harus berkoordinasi dulu dengan prinsipal kami gitu. Nah, karena memang kami dikuasakan ke sini untuk hadir, mengikuti dan taat terhadap proses hukum gitu. Jadi tidak bisa kami mewakili diri kami dengan harapan terhadap dari diri kami sendiri. Karena memang gugatan itu terhadap lembaga yayasan. Dan tidak hadir DS sendiri kan, harusnya kan ngumpul semua nih, dan tapi DS tidak hadir. Ininya seperti apa sih dari yayasan sendiri? Kalau DS kan bukan yayasan ya, jadi memang personal. Menghambat juga nggak sih Bu? Jika gugatan itu dilanjutkan maka mungkin akan terhambat ya. Kita tetap akan menunggu para tergugat hadir secara lengkap. Tapi kan tadi faktanya teman-teman lihat bahwa sudah dicabut dan kita tinggal sekarang tahap menunggu keputusan dari majelis hakim apakah pencabutan itu disahkan atau tidak. Bu, Bang, tadi kan pihak Agus mencoba untuk melaporkan di dalam tanda kutip adanya kebohongan dari pihak pelapor dari pihak pelapor yang kata tadi penggugat dari tadi apa yang kata kuasa hukum yang Hanya 500 sekian ternyata bukan 2 orang. Nah, ini akan dilaporkan ke kode etik pradi juga segala macam. Adakah langkah hukum dari pihak yayasan juga hal yang serupa? Yayasan Kami belum dapat kuasa terhadap apa langkah lebih lanjut terhadap hanya kuasa apa yang terjadi hari ini, pencabutan gugatan seperti hari ini. Kuasa kami masih sebatas pada menindaklanjuti daripada gugatan gugatan para donatur ini. Karena memang yayasan menjadi tergugat 3. Ya. Jadi surat kuasanya hanya untuk menghadiri sidang hari ini, belum untuk tindak lanjut ya. Kalau kemudian nanti ada tindak lanjut lebih di dalam rapat, mungkin nanti akan kami sampaikan. Nah setelah ini akan rapat sendiri dengan semua. Nah, tentu yayasan itu kalau mengambil keputusan kolektif dan kolegial, sehingga tidak mengambil keputusan personal. Nah, kalau personal tentu namanya oknum. Karena yayasan merupakan badan hukum. Berarti akan dibicara juga dengan Gary juga sebagai ketum yayasan. Pastinya kami akan berikan laporan kepada prinsipal kami. Gitu. Nah, prinsipal kami siapa? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pembina, pengawas dan sebagian daripada Organ yayasan lain. pengurus yayasan. Dan Februari nanti akan hadir lagi atau seperti apa dari yayasan sendiri? Pasti. Masih kami Pasti. mengikuti Karena proses. memang prosesnya harus sampai tuntas, kami akan ikutin karena itu kuasa dan kewenangan yang diberikan kepada kami. Dengan penegasan aja dan tidak adanya ketua umum dalam Tangan kuasa. kekuasaan ini, apakah terjadi ada dalam tanda kutip sebuah ketidakharmonisan di dalam yayasan? Sejauh ini kami tidak masuk dalam ranah komunikasi internal yayasan, tetapi kami masih memandang bahwa siapa yang memberikan kuasa kepada kami itu adalah prinsipal kami. Nah, terhadap internal yayasan sendiri mungkin gitu komunikasi yang belum tercipta atau mungkin waktu dan kesempatan. Karena kita tahu Mas Gary sendiri kan lagi sibuk nyiapin audit ya untuk dana donasi yang sudah disalurkannya ke NTT tersebut. Atau memang karena baru juga ada lagi pembenahan secara keseluruhan juga, dan juga seperti itu. Pastinya yayasan kami yakini melakukan pembenahan, terus juga upgrade terhadap sistem pengelolaan dan lain sebagainya gitu. Karena memang kan kewenangan terhadap pengelolaan yayasan berada pada pengurus yang baru. Terima kasih.